Minasan, chapter 215 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Lautan Mayat, di mana seluruh dalam mode kepribadian kakek Takamura tidak kenal ampun untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya. Mau itu pembunuh bayaran asosiasi yang berada di pihaknya, warga sipil, perempuan, ataupun anak-anak. Seluruh berubah menjadi mesin pembunuh yang terus mengejar Shin. Lantas, bagaimanakah cara Shin menghadapinya? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, bentrokan antara Shin dan Slur, pertarungan di gedung akuarium. Diawali dari Slur yang terus berjalan mendekati Shin, setelah dia menebas akuarium, bahkan membunuh hiu yang mau memangsanya. Membuat Shin waspada, entah seberapa jauh dia bisa bertahan melawan kakek Takamura. Tapi Shin tidak punya pilihan lain. Dia berpikir kalau saja dia bisa melemahkannya meski sedikit saja. Kita pun diperlihatkan bagaimana Slur mulai mengangkat pedangnya untuk menghancurkan tiang yang menghalangi dirinya dan Shin menjadi 5 tebasan sekaligus. Shin yang bergerak untuk menghindarinya berpikir bahwa dia sudah menerawang pergerakannya. Tapi tetap saja Shin masih kesulitan mengimbanginya. Hal itu membuat Shin bertanya-tanya, bagaimana bisa Nagumo dan Sakamoto melawannya tanpa kekuatan Esper? Satu hal yang pasti, Shin bisa mati jika dia kehilangan fokus sedetik saja. Shin lantas memegangi kepalanya dan menarik rambutnya ke belakang. Tetapi dengan cepat, Slur sudah ada di hadapannya, serta pedangnya sudah mengarah tepat di wajah Shin. Hal itu membuat wajah Shin terluka meski dia masih bisa bergerak dalam sepersekian detik untuk menghindar. Shin yang panik langsung memastikan apakah telinganya masih ada. Untung saja masih ada Minasan. Alhamdulillah ya. Shin yang tahu bahwa dirinya pasti akan mati, lantas memutuskan untuk kabur. Dia segera berlari dengan melompat dari pagar pembatas di sisi tangga, lalu menceburkan diri ke kolam akuarium lainnya. Melihat itu, Slur mulai bergumam tidak jelas. Shin pun mulai berenang lebih dalam, sembari berpikir bahwa Slur tidak akan bisa menyerangnya kalau seperti ini. Namun betapa terkejutnya Shin karena dia justru masuk ke dalam akuarium mini tempat singa laut. Membuat anak-anak yang menantikan singa laut justru terpana karena melihat Shin sebagai petugas akuarium. Tapi di belakang anak-anak itu, Slur sudah berjalan mendekatinya. Shin kembali panik sampai mengeluarkan gelembung udara di sekitar mulutnya karena merasa situasi ini celaka. Kita pun diperlihatkan bagaimana Slur langsung meninju akuarium sehingga Shin dipaksa keluar dari akuarium tersebut. Wah, gokil sih. Nyaris saja pukulan Slur mengenai kedua anak tadi ya, Minasan. Shin yang terbatuk-batuk pun mendengar anak tadi menangis ketakutan, membuat orang tua mereka membentak Slur karena telah berani membuat anaknya menangis. Tetapi saat Slur memandanginya dengan tatapan menyeramkan, mereka langsung berteriak ketakutan. Hal itu membuat Shin mengeluarkan niat membunuhnya agar Slur berfokus pada dirinya. Shin sengaja memancingnya demi melindungi warga sipil dan anak-anak. Ketika dengan cepat Slur berbalik, dia langsung menyerang Shin, namun Shin mampu menghindarinya. Tapi Shin sangat terkejut karena ada pembunuh bayaran yang muncul di belakangnya dan sudah terkena tebasan tepat di lehernya, memisahkan kepalanya yang kini melayang di udara. Shin bertanya-tanya, siapa orang itu? Lalu kepala yang melayang di udara itu menjawab bahwa dia datang untuk membantu Slur. Waduh, gokil sih. Kepala sudah putus tapi masih bisa ngomong. Hal itu membuat para pembunuh bayaran lain mulai ketakutan. Yang benar saja, mereka lantas memanggil nama Kato sebagai orang yang kepalanya sudah ditebas oleh Slur. Padahal mereka datang ke sini sebagai bala bantuan karena kabarnya Slur sedang bertarung. Tentu saja Shin tidak menyangka jika Slur bereaksi terhadap niat membunuh para anggota asosiasi. Shin berteriak mengingatkan mereka untuk tidak mendekat. Apa mereka mau mati? Namun mereka tidak menghiraukan ucapan Shin.
mereka justru marah dan memaki Slur sebagai keparat lalu bersiap menyerang. Merasakan niat membunuh dari mereka, Slur pun mendekati kepala yang masih bisa memanggil teman-temannya itu. Kemudian melemparkannya dengan cara memukul menggunakan pedangnya seolah-olah bola golf. Tetapi efek serangan tersebut tidak main-main minasan. Mampu memisahkan tubuh bagian atas dan bawah dari seseorang yang bernama Saijo hanya dengan melemparkan kepala temannya tadi. Sekarang, satu persatu dari mereka dihajar oleh Slur, membuat warga sipil panik dan berteriak ketakutan saat melihatnya. Shin pun memberikan komando pada mereka untuk segera lari. Dalam benak Shin berpikir, bagaimana ini? Apa dia coba membajak pikirannya saja supaya Slur berhenti bergerak? Apakah dia bisa melakukannya kalau lawannya monster seperti Slur? Shin pun membayangkan jika kepalanya terlepas seperti orang tadi. Shin bisa mati kalau sampai gagal. Kalaupun Shin bisa menghentikannya untuk sesaat, Shin tetap tidak akan bisa menuntaskan pertarungan ini sendirian. Kalau saja ada Kindaka, Boilet, Heisuke, dan Asakura. Tetapi tubuh mereka terjebak dalam reruntuhan Tokyo Skytree saat ditabrak oleh pesawat jet tempur. Apakah mereka semua baik-baik saja? Shin pun memutuskan untuk segera berlari. Menurutnya, tidak ada gunanya jika dia pesimis begini. Dia harus mencari cara. Namun, betapa terkejutnya Shin saat melihat kolam akuarium yang sudah dipenuhi dengan mayat pembunuh bayaran dari asosiasi. Begitupun air akuarium yang menjadi keruh, pekat, dan berbau amis akibat darah mereka. Shin tampak terdiam sejenak memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Namun dari atas, Slur sudah datang dengan menusuk kaca akuarium menggunakan pedangnya. Air yang warnanya sudah berubah menjadi merah karena bercampur darah terlihat sangat deras mengalir ke bawah dan tergenang di kaki Shin. Dan Slur yang menyeramkan pun kini berdiri tepat di hadapan Shin. Sontak, Shin sangat ketakutan melihatnya. Shin berusaha menenangkan dirinya. Menurutnya, dia bisa menghentikan pergerakannya dengan kekuatan Esper. Tapi itu berarti mengundang perhatian kakek Takamura ke arahnya. Semisal tebasan pedangnya lebih cepat daripada kekuatan Esper miliknya. Itu berarti Shin bisa mati. Perhatian Shin lalu teralihkan ketika melihat seorang ibu yang ketakutan sambil memeluk anaknya yang menangis. Shin tidak menyangka masih ada pengunjung sipil yang belum sempat kabur. Shin lantas berusaha menguatkan dirinya dengan menggenggam tangannya kuat, lalu berbicara pada ibu dan anak itu untuk menenangkannya. Shin berpikir bahwa dia bisa menahannya sampai Sakamoto tiba di sini. Jadi, demi membuka celah untuk sesaat, Shin akan maju dengan segenap kemampuannya. Dan kita pun diperlihatkan tatapan yang menyeramkan dari Slur, di mana dia sudah langsung bergerak untuk menggorok leher Shin. Tetapi di saat yang sama, Shin berusaha mengendalikan pikirannya untuk berhenti. Wah, panel ini sangat keren minasan. Balon obrolannya justru yang tertebas. Sementara itu, Slur tampak terdiam dan bergumam aneh. Tertulis pada panel akhir, tebasan kilat dalam sekejap mata. Dan chapter 215 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Tentu saja kita semua bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Apakah kepala Shin akan tertebas ala sapi kurban? Ataukah Shin berhasil membajak pikiran Slur? Di saat seperti ini, saya berharap ada Kindaka yang mampu bergerak cepat untuk membantu Shin menghindar. Tetapi apalah daya, Kindaka terjebak di reruntuhan Tokyo Skytree. Lantas, apakah ada orang yang bisa menolong Shin? Mampukah Sakamoto bangkit dari trauma mentalnya untuk datang membantu Shin? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.